Hai everyone, ketemu lagi di channel You English. Belajar bahasa Inggris menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang present perfect. Present perfect, present artinya sekarang, perfect artinya sempurna. Ada juga yang baca dengan present perfect. Tidak ada masalah, yang penting substansinya kita tahu bagaimana pola kalimatnya dan bagaimana cara menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari kita. Nah, tonton video ini sampai dengan selesai agar pemahaman kamu menjadi utuh terhadap present perfect. Subscribe juga channel You English ini agar kamu mudah menemukan update video-video terbaru daripada You English terkait pembelajaran bahasa Inggris. Baik, present perfect. Untuk apa digunakan present perfect? Setidaknya ada 3 fungsi daripada present perfect. Yang pertama, untuk menyatakan segala yang terjadi tanpa keterangan waktu yang jelas. Ada suatu peristiwa tapi keterangan waktunya tidak jelas kapan. Misalnya, saya melihat Andi tadi. Saya melihat Andi tadi. I have just seen Andi. I have just seen Andi. Maka present perfect berbeda dengan simple present yang menyatakan misalnya tadi pagi. Jelas bahwa dia melihat Andi tadi pagi. Kemudian berbeda dengan simple past yang menyatakan bahwa misalnya melihat Andi yesterday, kemarin. Jelas bahwa kemarin melihat Andi. Tapi di sini saya melihat Andi tadi. Tadi itu tidak jelas kapan, menggunakan present perfect yaitu I have just seen Andi. Kemudian yang kedua, present perfect bisa digunakan untuk menyatakan aktivitas yang berulang-ulang terjadi. Present perfect bisa juga digunakan menyatakan sebuah aktivitas yang berulang-ulang terjadi. Contohnya misalnya saya sudah mengunjungi restoran ini 3 kali. I have visited this restaurant 3 times. I have visited this restaurant 3 times. Saya sudah mengunjungi restoran ini sampai dengan 3 kali. Kemudian yang ketiga, present perfect juga dapat digunakan untuk situasi yang dimulai waktu lampau. Terjadi dimulainya sejak waktu lampau namun masih berlanjut sampai dengan sekarang. Terjadi waktu lampau namun sampai sekarang itu masih berlanjut. Contohnya bagaimana? Dia sudah belajar bahasa Inggris di You English sejak tahun 2023. Dia sudah belajar bahasa Inggris di You English sejak tahun 2023. Misalnya, he has learned English since 2023 in You English. Jadi ada sebuah peristiwa yang dimulai sejak lampau namun sekarang ini masih terjadi. Nah, kemudian keterangan waktunya dia berbeda dengan keterangan waktu yang digunakan pada simple present maupun simple past. Dia hanya membangun beberapa kata-kata seperti ever, pernah, never, tidak pernah, since, sejak, for juga dimaknai sebagai sejak, kemudian already, sudah, kemudian lately, akhir-akhir ini, kemudian juga menggunakan bisa juga finally, akhirnya, atau nowadays, saat ini, ataupun many times, berkali-kali, many times, berkali-kali. Nah, kemudian bagaimana contoh pola kalimat verbal dan kalimat nominal? Ingat, kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja di dalam struktur kalimatnya. Misalnya memasak, bermain, kemudian memukul, kemudian pergi, itu adalah bentuk-bentuk kata kerja yang membentuk kalimat verbal. Contoh kalimat present perfect positif pada kalimat verbal yaitu adalah I have eaten. I have eaten. I have eaten. Saya sudah makan. Lagi-lagi kapan makannya? Ya, tidak jelas. Saya sudah makan. Yang penting saya sudah makan. Nah, di sini ada subjek, kemudian ada have ataupun has. Kata bantu have ataupun has yang menjadi ciri daripada present perfect ditambah dengan verb 3, ditambah dengan kata kerja yang ketiga. Nah, have digunakan untuk subjek I, you, we, they, sedangkan has digunakan untuk subjek she, he, dan it. Nah, ini bentuk daripada kalimat positif daripada present perfect
I have eaten. Lantas kemudian bagaimana kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya yaitu tinggal ditambahkan dengan not. I have not eaten. Tetap menggunakan kata kerja ketiga. I have not eaten. Saya belum makan. Subjek ditambah have ataupun has ditambah not ditambah dengan kata kerja ketiga. Lalu bagaimana contoh kalimat interrogatifnya? Kalimat interrogatif tinggal dipindahkan kata bantu dipindahkan ke depan, yaitu have-nya menjadi depan. Have you eaten? Have you eaten? Have I eaten? Have we eaten? Have you eaten artinya adalah sudahkah kamu makan? Maka have ataupun kata bantu has dipindahkan ke depan ditambah dengan subjek ditambah dengan tetap kata kerja yang ketiga. Nah, itu adalah contoh kalimat daripada kalimat verbal dalam present perfect. Bagaimana contoh kalimat daripada nominal daripada present perfect? Yaitu contoh kalimat positifnya misalnya he has been tired lately. He has been tired lately. Ingat bahwa kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada struktur kata kerja di dalamnya, sehingga dikasih alat bantu setelah has ditambah dengan been. He has been tired lately. Dia sudah kelelahan belakangan ini. Nah, subjek ditambahkan dengan have atau has ditambahkan dengan been ditambahkan dengan complement. Nah, sama seperti kalimat verbal, subjek have untuk I, you, we, they, sedangkan has digunakan untuk she, he, dan it. Nah, kemudian kalimat negatifnya tinggal ditambahkan dengan not. He has not been tired lately. Dia sudah tidak kelelahan belakangan ini. He has not been tired lately. Subjek ditambah dengan have garis miring has tambahkan not, kemudian tambah dengan been ditambah dengan complement. Lalu kemudian bagaimana kalimat interrogatifnya? Sama seperti kalimat verbal, has ataupun have-nya dipindahkan ke depan. Has he been tired lately? Has he been tired lately? Apakah dia masih kelelahan belakangan ini? Nah, itu adalah contoh kalimat daripada interrogatif untuk kalimat present perfect nominal. Nah, demikian secara ringkas daripada penjelasan pola kalimat present perfect. Tentu mudah dipahami kan? Kalau mudah silahkan kerjakan beberapa contoh kalimat lain yang kami letakkan di kolom komentar sebagai sebuah bahan kajian dan ulang-ulang agar kemudian kalian lancar dalam memahami present perfect. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap stay di channel You English. Belajar bahasa Inggris menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan.